materi yang disampaikan pada kegiatan ini antara lain adalah kelompok dasar, yaitu berisi kebijakan pertanian Kabupaten Pulau Meranti, kemudian kebijakan pembangunan tanaman pangan hortikultura perkebunan Provinsi Riau, kemudian ada kelompok inti, dan terakhir adalah kelompok kerja antara lain dinamika kelompok dan rencana implementasi. Adapun narasumber pada kegiatan ini antara lain adalah dari Korban Polri terlebih dulu, Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, dan media suara yang ada di UPT pelatihan, ya. Kemudian juga kita nanti mintakan nanti pada akhir kegiatan ada praktek lapangan Pak, sesuai dengan temanya adalah mengenai bagaimana cara meniru yang baik di lapangan. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Sebelum kami tutup, mungkin izin kami menyampaikan sebaik pantun. Bukan kacang sembarang kacang, kacang tumbuh dekat pohon jerami. Bukan datang sembarang datang, peserta datang adalah untuk bersilaturahmi. Sambutan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti diwakili oleh Bapak Sekretaris, yaitu Bapak Jaka Insita SP. Yang terhormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Bapak Ferry. Yang kami hormati Bapak Koordinator Pemulung Provinsi Riau, Pak Lulu. Kami hormati Ibu Kepala UPT Pelatihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Ibu Setiaki, beserta staf. Yang kami hormati Bapak Widyaswara di lingkungan UPT Pelatihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, beserta staf, dan yang seluruh peserta pelatihan penyuluh yang berbahagia pada saat ini. Kami dari Meranti ini memang komitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama penyuluh, karena penyuluh ini sebagai ujung tombak dalam pengawalan, pendampingan maupun kesuksesan program, sehingga SDM-nya perlu dilatih, dan dilatih ini supaya dia bisa meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan penyuluhan di petani. Menanamkan bunga melati, harum semerbak di sepanjang rel kereta api. Mari kita buka pelatihan ini. Semoga BPR kita lebih mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka acara diklat secara resmi oleh Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, yang terhormat Bapak Insinyur Ferry Hasri Ernaputra MSc. Kepada Bapak kami kasih. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzira 'ala dini kulli wa law kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan anugerahnya hari ini kita dapat bersama-sama berada di tempat ini dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kita, baik selaku narasumber, peserta, pelaksana, ataupun apapun fungsi kita pada hari ini di ruangan ini. Ini adalah sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan harus kita laksanakan dengan ikhlas dan betul-betul sadar. Yang sama-sama kita hormati Kepala UPT Pelatihan Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Provinsi Riau dengan segenap jajarannya, lengkap hadir namanya. Selanjutnya yang sama-sama kita banggakan segenap media suara di lingkup unit pelatihan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan.
Saudara Koordinator Penyuluh, kemudian Pak Jaka selaku pejabat yang ditugaskan mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Peternakan. Wabil khusus kita sampaikan kepada adik-adik, anak-anak kami, calon penyuluh dari Kabupaten Meranti yang hari ini berpakaian putih dan hitam karena kelihatan lebih kuat, lebih tegar, ya. Ini harus seimbang dengan yang ada di dalam diri kalian yang merupakan amanah Tuhan. Jauh lebih kuat dari itu semua. Karena yang di luar cuma casing, ya, itu yang menjadi gaib nanti setelah dia jadi bakal hilang, gaib istilahnya. Tapi yang ada titipan pada diri kita masing-masing itulah yang tidak gaib, dan itu yang mempertanggungjawabkan semuanya. Ya, adik-adik sekalian. Jadi saya tanya dulu, karena lebih senang dipanggil adik atau panggil anak? Ya, kalau dipanggil anak bisa minta. Kalau dipanggil anak, kalau dipanggil adik harus saya kasih. Kita. Jadi di hadapan anak-anak sekalian ada Bapak Ibu kita Widya Iswara yang tidak hanya di kelas dan bisa minta gali anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Widya Iswara serta segenap keluarga besar Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Provinsi Riau. Satu hal yang harus kita sikapi di keluarga besar Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan ini adalah konsistensi daripada Kabupaten Meranti. Jadi integritas Kabupaten Meranti dalam melaksanakan tugas pembangunan yang sinkron, mulai dari tujuan pembangunan Kabupaten Meranti bersama kebijakannya. Meranti mau menjadi lumbung pangan, konsisten di seluruh perencanaannya. Coba dari lihat, walaupun ada di calon penyuluh, datang ke Bapeda, lihat buku-buku perencanaan itu, baca, bikin kelas diskusi, kalian harus kuat. Jadi bekerja bersama-sama, mengaplikasikannya di wilayah kerja sendiri-sendiri. Ya, tidak kuat kalian harus sendiri. Bisa? Ya. Kita pelatihan dasar 2 bulan ya katanya. 2 bulan dulu pelatihan dasar. Laki-laki penampilannya memang semi militer kita dulu. Karena seminggu kita ada latihan dasar kepemimpinan dengan latsar mil, tapi bukan latsar mil penuh, tapi dikasih latsar mil. Ke depan kita akan melihat selagi kita lagi, kita mau padukan seluruh komponen yang membentuk karakter, mulai dari latihan dasar kedisiplinan, kewiraan, disiplin itu harus kita masukkan lagi. Karena hari ini anak-anak kita lebih cinta negara lain daripada Indonesia. Nah, ini harus kita kembalikan lagi. Ya. Jadi 1 minggu itu ada latihan dasar pembentukan karakter bela negara harus masuk. Kemudian dipoles dengan ISG khusus yang tapi ISG-nya besok kita tidak yang universal, kita pisah yang muslim dengan non muslim supaya tidak terjadi bias. Ya, tapi kalau memang ISG yang terakhir nanti disetujui oleh LAN, kita akan pakai ISG itu menjadi dasar yang sama. Jadi ISG sama latihan dasar pembentukan karakter bela negara itu harus masuk. Jadi kalian latihan tidak hanya bisa 6 hari atau 11 hari, tidak cukup. Kami dulu 2 bulan. 2 bulan di saat itu yang ada telegram, ya berbeda, yang ada telegram. Nelpon itu dari pusat latihan ke Bogor, jalan kaki plus naik angkot plus nipu sama pengawas balai supaya bisa menelpon istri, supaya bisa menelpon keluarga. Waktu itu saya belum nikah, 89 saya belum nikah, saya nikah 90. Jadi kita dikirim ke Bogor waktu itu di Ciawi, di balai latihan bumi ya Pak, yang atas bumi ya Pak. Nah, itu di situ karakternya dibentuk, dan rasanya nggak apa gitu. Setelah karakter kita dibentuk, kita di situ baru masuk latihan komunikasi, pengenalan diri dan pengenalan sumber daya lainnya, khususnya petani. Setelah petani, mitranya. Setelah mitranya, baru memadukan. Setelah dipadukan, baru peran kita membantu menyusun rencana dalam format RDK dan RDKK. Tapi kejadian apa? 2015
Beberapa orang penyuluh di Kabupaten Siak masuk penjara gara-gara RPKK. Kenapa? Karena dia tidak kawal atau dia sengaja berikan. Kalau dia tidak sengaja diberikan atau dirugikan, itu akan terbukti di polisi bahwa dia punya dimanfaatkan oleh pihak lain. Jangan lupa nih, anak-anak sekalian punya tugas penting dan bisa dimanfaatkan orang lain dari sisi negatifnya. Ya, jadi kita betul-betul harus kerja sangat. Buku harian sampai tidak bawa. Siapa yang tidak bawa buku harian? Di Meranti hanya beberapa orang yang rajin menulis buku harian. Saya sadar kenapa? Karena yang rajin menulis buku harian itu ada beberapa orang di Meranti. Kalau saya datang, dia minta tulis di bukunya, Pak, tulis sesuatu di buku saya bahwa hari ini saya ketemu Bapak di acara ini. Ini termasuk yang tidak. Yang 16 orang hari ini tidak pernah ngajukan ke saya. Oh, memang tidak pernah? Bukan belum. Wallahu min sawab. Ini tidak tahu nanti kan. Tapi memang belum pernah kan. Tapi punya buku harian kan. Sayang buku hariannya. Lebih dulu. Kalau ada yang bangun pagi, anak aku bangun pagi, apa dulu ada yang dikerjakan? Cek handphone. Good. Ya, cek handphone. Tidak anak, tidak bapak, tidak mertua, tidak menantu hari ini. Begitu bangun, cek handphone. Siapa tahu ada news call, siapa tahu ada berita yang penting pagi ini. Betul, sebagian ada yang betul. Tapi bayangkan keterikatan mental kita terhadap perangkat. Sehingga perangkat yang dikasih Tuhan kita abaikan. Harusnya begitu buka mata, bersyukur dulu, sadari penuh bahwa seluruh komponen yang ada di tubuh kita sudah saling kontak. Antara mata, otak, hidung, telinga, kaki, dan tangan sudah kontak. Kita lupa sama diri kita, konekkan dulu semuanya, baru kita turun dari tempat tidur. Ini kalau bahasa Merantinya, bangkit dari tidur mengelupu cek handphone. Itu bahasa di sana saya dengar di Meranti. Bangkit dari tidur mengelupu cek handphone. Mengelupu itu gelopak kan? Gelopak saking buru-burunya, betul? Tapi tidak juga ya. Jadi keterkaitan kita sama perangkat-perangkat, memang perangkat itu kita gunakan untuk membantu kita, tapi kita yang mengelolanya. Ya, baik. Adik-adikku sekalian, dalam proses bekerja setelah ini nanti kalian menjadi pionir dan tidak boleh berhenti di sini. Harus meneruskan. Pak Jaka, tolong diperhatikan Pak Jaka. Setelah ini mereka harus meneruskan ke kawan-kawannya. Ya, nanti kawan-kawannya yang kebagian lagi, meneruskan lagi. Ya. Jadi rencana tindak lanjut, Bu, ya, ini harus ada, Bu, ya. Rencana tindak lanjut perorangan di WKPP di kabupaten itu harus ada dibuat. Sebelum kembali ke Meranti, setelah dilepas nanti harus bawa rencana kerja. Ya, rencana kerja dalam bentuk rencana tindak lanjut pengembangan di wilayah kerja masing-masing di WKPP, WKPPP, WK apa namanya di kabupaten. Kalian menjadi pionir di kabupaten ya. Kalau bisa tuangkan rencana kerja itu sampaikan ke bupati laporannya perangkatan. Ini pertama, Bu, ya. Ini pertama berarti. Udah berapa kali, Pak? Dan ketiga. Baik, tolong diikut 3 angkatan itu, Pak, untuk membuat masukan kepada bupati apa yang harus disampaikan. Memang dari anak-anak penyuluh. Ya, tolong. Nah. Kemudian proses pemberdayaan. Pemberdayaan itu kan pemindahan kekuasaan atau menyadarkan pihak lain, dalam hal ini masyarakat yang berkelompok di kelompok tani, menyadarkan mereka bahwa ini adalah kompetensi mereka dan ini yang harus mereka lakukan. Nah, jadi petani sebagai pemilik modal pertaniannya, kita datang dengan penguatan itu semua, bukan hanya memberikan. Kita pelan-pelan akan bergeser. Sekarang pemerintah masih kuat membantu cetak sawah, membantu bibit, membantu pupuk dan seluruh alutsista. Nah, tolong dimonitor anak-anakku sekalian. Sekarang dikelola oleh kelompok tani, namun ke depan itu tidak boleh lagi dikelola oleh kelompok tani. Tahu sebabnya? Ya, sebabnya jika dikelola oleh kelompok, alat-alat yang dibantu pemerintah cenderung dikuasai oleh beberapa orang tua. Ini yang tidak boleh, ya, sehingga kepentingan anggota tidak terlayani
secara adil. Padahal bisa disinkronkan, pembantuan pinjaman itu dijadwalkan. Itulah tugas kita nanti sebagai penyuluh. Bantu mereka membuat distribusi penggunaan alat, bantu mereka membagi tanggung jawab pemeliharaan alat. Nah, ke depan kalian duluan tahu bahwa Dirjen sudah minta itu dikelola oleh brigade. Jadi tidak lagi kelompok tani yang menguasai alat itu, tapi brigade. Penyuluh di mana? Bersama brigade. Penyuluh bersama brigade membuat perencanaan, pengawasan, dan perawatan terhadap seluruh arsip yang diberikan pemerintah 3 tahun terakhir. Bayangkan alat yang kita gunakan dengan IP 100 berarti hanya kita pakai satu kali. Sisanya ada berapa bulan? Hampir 8 bulan. Alatnya diam di gudang. Kalau dibersihkan dan dikasih solar mungkin akan aman dari korosi atau karat. Tapi kalau tidak, bekaran, putus-putus nanti semua ini disambung oleh bau ataupun apapun, ya. Jadi tolong ambil peran ya, bisa deh. Nah, jadi anak-anakku harus melihat ini secara lengkap. Memang penyuluh ini diharapkan menjadi orang yang serba tahu. Di zaman-zaman kami dulu, jika seorang penyuluh hadir, tapi waktu itu memang minimal S1. Minimal S1. Kalau kita tugaskan ke kampung-kampung, itu kalau hari Jumat begini harus bisa jadi khotib. Harus bisa jadi khotib. Saya tugas ke IBL 89, tidak dikasih tahu sama kawan-kawan di dinas. Bapak-bapak senior di provinsi tidak dikasih tahu. Hari Rabu berangkat ke Mandah untuk dinas lapangan. Saya dinas 2 untuk menginventarisir, membina petani kelapa. Kamisnya tuh di ibu kota kecamatan, di Mandahnya Jumat pagi rupanya kita didaulat menjadi khatib, Pak. Itu betul-betul dari kepala sampai ujung kaki saya kuyup, Pak. Kuyup, tak tahu apa yang mau saya sebut. Padahal dari kecil sampai seumur itu terus mengikuti sholat Jumat jika tidak berhalangan, ya kan? Tapi ternyata saya disuruh menjadi khatib, minta ampun saya. Betul-betul tidak karuan Pak Dolat. Nah, tapi itu pembelajaran yang besar. Artinya apa? Kita harus siap. Ya Nana ya, mohon ikuti semuanya dengan baik. Jadi proses komunikasi, proses pemberdayaan kelompok dan diri, mengaitkan ya, menginterkoneksikan fungsi dinas, fungsi kelembagaan desa dan kelembagaan petani itu sendiri. Peran kita harus kelihatan. Dengan menyadari seluruh fungsi kita di lapangan, maka adik-adik kan atau anak akan menjadi penting. Jika penting, berarti tidak ada satu unit di tata laksana pemerintahan ini yang bisa mengabaikan kita. Jadi kalau mau jadi penyuluh, jadilah penyuluh yang sukses. Jadi pejabat itu takdir dan rezeki. Menteri Pertanian 2 tahun honor penyuluh. Itu beliau sendiri yang mengumumkan ya Pak Direktur ya di Kabupaten Pelalawan, di Kuala Kampar. Beliau dalam dialog itu menyebutkan, aku katanya, dengan sama dirinya aku, saya suka. Aku juga penyuluh, aku honor 2 tahun. Kaget saya. Wah, ternyata beliau juga penyuluh. Dia panggil 2 orang penyuluh ke depan, dia berzeki waktu itu, berdialog langsung sama menteri, khusus untuk yang 16 orang. Ini adalah pionir, kalian pemula. Ini wujud tanggung jawab kabupaten yang konsisten dalam perencanaannya. Dalam hal ini bupati tentunya. Kalau bupatinya lepas dari konsep, kalian hari ini tidak di sini. Mulai dari merencanakan lumbung pangan, memoratoriumkan sawit, sinkron. Saya orang perkebunan. Saya dibesarkan di perkebunan, tapi saya tidak kecewa dengan sikap bupati yang memoratoriumkan sawit di Kabupaten Meranti. Itu logis. Perkembangan pangan di Kabupaten Meranti sama-sama kita tahu bagaimana perkembangan cetak sawah, bagaimana peningkatan produksi. Baik anak-anak sekalian, Ibu Kepala UPT dan segenap pelaksana kegiatan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan dasar bagi penyuluh pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya untuk yang 16 orang ini secara resmi 18 orang ini ya
secara resmi dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemasangan tanda peserta pada nama-nama yang kami panggil, yaitu Jalaluddin, Saudari Penti dan Saudari Natasha harap mengambil posisi di depan. Kami persilakan kepada Bapak Kepala Dinas, Ibu Kepala UPT dan Bapak Kepala Dinas Meranti atau mewakili pemasangan tanda peserta didampingi oleh Ibu Ketua Pelaksana dan Bapak Koordinator Penyuluh. Kami persilakan. Pada para media suara dimohon mendampingi Bapak. Dilanjutkan dengan foto bersama Bapak Kadis dan jajarannya. Itu semua peserta ya sini. Pak Kadis, Peserta, silakan Bapak Kadis.